Sekarang yang terakhir, yang juga udah lama nggak hadir di ILC, Rocky Gerung. Yang tadi jangan-jangan tadi. Jangan-jangan. Nah, justru itu pemirsa itu menduga dia nggak datang karena saya diintervensi kekuasaan. Jadi malam ini terpaksa saya bantah bahwa itu terjadi. Buktinya dia ada. Jadi Pak Karni proven tidak diintervensi. Tepuk tangan buat Pak Karni. Oke, sebetulnya itu post factum. Karena saya katakan saya tidak diundang sejak 2 bulan lalu sampai kemarin. Jadi kalau bilang, nah sekarang diundang, itu tidak membuktikan bahwa Anda membatalkan dalil saya tuh. Karena yang saya katakan kemarin tuh. Itu masih kurang. Pak Trimedia tadi begitu datang, saya setahun tidak diundang. Dia memang pantas tidak diundang. Ini baru 2 bulan. Kalau Trimedia memang nggak harus diundang dia. Pertanyaannya, waduh, kok Rocky Gerung diundang gitu ya? Oke, ya anggap aja Karni Ilyas akal sehatnya pulih gitu. No Karni, no berani, itu poinnya tuh. Oke, saya cari akal dulu ya supaya karena udah lama nggak diundang, saya udah lupa grammar dari ILC nih. ILC sekarang jadi Indonesia Lawyers Crying, tempat lawyers mengadu dan marah-marah gitu. Lawyers Crying. Tapi itu masuk akal karena akhirnya orang nggak tahu kemana menyalurkan kemarahan publik itu. Ya ke ILC itu. Karena ini lembaga penampung kemarahan publik itu. Terima kasih tadi Nasir Jamil dan Trimedia berupaya untuk membakar rumah saya tuh. Mencoba membakar rumah saya, tapi itu nggak mungkin terbakar. Atau nggak ada orang yang akan bakar rumah saya karena nggak ada kamar khusus di situ. Kalau dalam pikiran Bonyamin tadi. Dan nggak ada proposal $100 juta di situ tuh. Buat apa itu? Saya senang Bonyamin tadi makin lancar untuk mengaktifkan nalar intelijennya. Sehingga seharusnya Bonyamin ini dapat anugerah adiaksa itu. Karena jaksa bersumpah tidak akan menerima janji atau memberi janji. Sumpah itu justru yang diucapkan oleh Bonyamin tadi. Sementara ibu jaksa justru menghalangi pemenuhan janjinya sendiri itu. Jadi itu soalnya, dan Trimedia anggap saya akan mencari tahu. Saya nggak akan mencari tahu apa yang terjadi di lantai 3 gedung itu. Yang saya ingin cari tahu adalah mengapa emak-emak tidak ingin tahu keterangan dari Mahfud MD. Tidak mau tahu keterangan dari juru bicara presiden. Tidak mau tahu keterangan dari KSP. Jadi itu yang lebih menarik sebetulnya. Mengapa sekarang rakyat tidak mau tahu keterangan pemerintah? Sehingga orang mungkin menganggap ini judulnya ini secara grammar keliru tuh. Waduh, kok Kejaksaan Agung terbakar. Kata waduh itu nggak ada gunanya kalau di ujungnya terbakar. Kalau dibakar maka itu ada gunanya. Jadi kuriositas itu yang orang anggap, tapi saya bisa bayangkan mungkin 14 jam Karni Ilyas mesti rapat dengan timnya untuk memilih judul gitu. Terbakar atau dibakar. Nah, penyelesaiannya adalah dikasih tanda tanya. Biasanya begitu tuh, dikasih tanda tanya di belakangnya tuh. Dan itu udah standar kuriositas yang sebetulnya membuka kecurigaan makin jauh tuh. Nah, sebetulnya bagi saya gedung Kejaksaan Agung tidak terbakar. Yang terbakar itu adalah pasar.
yaitu pasar gelap keadilan. Jadi yang ada di depan kita gambar itu gambar pasar gelap kekuasaan, black market of power. Karena di situ terjadi transaksi ketidakadilan. Jadi saya nggak peduli itu mau gedungnya Anies atau mau gedungnya Seknek, nggak ada relevansinya buat saya. Dia menyimpan heritage-nya itu adalah justice. Dan karena itu publik Indonesia menganggap bahwa biarkan aja gedung itu jangan diperbaiki lagi. Karena dia akan menjadi heritage, yaitu orang akan kenang bahwa itulah pasar gelap keadilan. Jadi jangan diperbaiki itu. Saya usulkan supaya jangan diperbaiki, biarkan itu mangkrak seterusnya, bahkan dengan jelaga yang masih menempel di dindingnya. Supaya ada pelajaran sejarah. Orang akan ingat dia jadi monumen pemberantasan korupsi itu. Nah, kita ingin tahu kira-kira soal tadi, mengapa orang nggak percaya keterangan pemerintah tuh? Tadi Pak Mahfud MD dengan bahasa tubuh yang secara psikologis saya perhatikan itu sebetulnya gelisah untuk memilih kalimat itu. Sehingga dia cuma ngomong pendek tuh. Biasanya panjang lebar sebagai profesor. Tapi dia ngomong ringkes sekali dan terlihat kegelisahan. Saya mau coba menafsirkan dengan memakai ilmu BIN yang namanya hermeneutics of suspicion. Menafsirkan kecurigaan itu. Hal yang standar di dalam cara berpikir intelijen itu. Mencurigai untuk menemukan heuristik awal. Keterangan awal, mengapa orang nggak percaya? Coba saya hubungkan dengan beberapa peristiwa 2 hari, 3 hari sebelumnya. Tiba-tiba SMRC, Saiful Mujani Research Center, mengeluarkan hasil survei dan dihadiri oleh Mahfud MD. Hasilnya mengatakan 65 atau 73% rakyat Indonesia percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasi krisis ekonomi dan krisis COVID. Saya bikin semacam hermeneutic of suspicion. Kenapa Mahfud MD ada di situ? Tentu diberitahu lebih awal bahwa angkanya 73%. Kepercayaan publik kepada pemerintah itu. Coba misalnya SMRC menemukan bahwa dukungan pada presiden tinggal 30%, maka Mahfud MD nggak akan datang di dalam rilis itu. Nah, rilis itu kemudian memperlihatkan bahwa ada upaya pemerintah untuk memoles citranya itu. Dan kalau saya boleh kasih kritik akademis, seharusnya SMRC kasih disclaimer bahwa rilis itu dibuat setelah anggaran 90 miliar yang diulas oleh ICW diketahui publik. Artinya setelah disiram dengan opini publik, maka rilis itu menghasilkan dukungan 65-73%. Itu sama dengan ada orang jual sapi. Sapinya itu sapi kurus. Tapi tiba-tiba begitu dijual kok jadi mahal, beratnya kok melampaui yang natural gitu. Ternyata sapinya digelontorin air ke dalam perutnya sebelum dijual, sehingga ditimbang isinya air. Itu yang terjadi dalam opini publik hari ini. Disiram dulu oleh influencer publik, baru disurvei itu. Maka terlihat seolah-olah sapinya gemuk, beratnya banyak, padahal disiram dulu oleh influencer. Dan data itu ada. Jadi opini publik ini dipermainkan oleh kekuasaan. Seolah-olah metodologis statistik, tapi kita tahu di belakang itu udah diguyur dulu. Jadi sembako udah jalan dulu, baru ditanya, puas nggak dengan pemerintah? Ya tentu puas, udah dapat sembako. Nah, saya mau hubungkan itu dengan soal tadi.
Mengapa publik nggak percaya bahwa itu cuma terbakar, itu cuma soal korslet listrik, bahwa itu akibat dari gedung tua. Publik nggak percaya keterangan itu. Karena tadi bekerja semacam suspicion bahwa di belakang kasus ini ada yang mau disembunyikan itu. Saya pakai istilah tadi hermeneutic of suspicion. Hermeneutics datang dari kata Hermes. Hermes itu dewi yang dapat tugas untuk menafsirkan perintah langit kepada manusia dan sebaliknya keinginan manusia pada Tuhan. Namanya Hermes, bacanya Hermes. Yang sekarang jadi tas merek mahal Hermes. Hermes itu ada di gedung kejaksaan nggak? Ada, bukan sebagai dewi, tapi sebagai tas dari jaksa pinangki. Saya duganya begitu. Jadi, saudara-saudara, kalau kita mau baca kasus ini, kita mesti baca dengan preteks menurunnya atau hilangnya kepercayaan publik. Dan itu lebih berbahaya dari sekedar gedung yang terbakar. Karena yang terbakar adalah rasa keadilan publik. Itu yang terbakar. Jadi konstruksi ini yang mesti dipahami oleh para juru bicara lembaga-lembaga negara. Gak ada gunanya dia ngoceh panjang lebar, sewa influencer, bikin statistik, pamer PowerPoint. Kalau dia nggak bicara dengan kejujuran. Dan orang dengan mudah melihat bahasa tubuhnya, lu bohong lu itu. Nah, pemberantasan korupsi, dalil pertama adalah orangnya bicara jujur gitu. Orangnya hasilkan keadilan. Jadi kalau dibilang ya kita bisa lakukan pencegahan segala macam, pencegahan pertama adalah dari watak penegak keadilan, itu aja. Jadi saudara-saudara, saya ringkas aja bahwa peristiwa ini harus diingat sebagai monumen buruk dari penegakan keadilan. Monumen buruk, sebut aja monumen buruk. Nah kalau dia direnovasi, maka yang buruk itu tidak bisa lagi diingat oleh orang. Karena itu biarkan gedung kejaksaan dalam keadaan yang kumal, buruk begitu tuh. Karena itu baik untuk ingatan publik. Sama seperti kita merayakan hari kemerdekaan, kita datangi, kunjungi makam pahlawan. Supaya kita ingat yang baik. Padahal sebetulnya sejarah itu baik kalau kita tidak mengingat si pahlawan, tapi kita mengingat si pengkhianat itu. Sejarah yang baik adalah sejarah yang ditulis untuk mengingat pengkhianatan, bukan kepahlawanan. Nah, kita mau ingat ada pengkhianatan nggak dalam penegakan hukum kita? Bagaimana kita ingat? Biarkan gedung itu melarat semacam itu, supaya ingatan kita tentang keadilan dipelihara terus melalui akal sehat kita. Jadi sekali lagi, percuma negara berupaya untuk menyiram opini publik. Itu dalam pepatah bahasa Inggris disebut, you may lead a horse to the water, but you cannot make him drink. Gitu. Anda boleh tuntun kuda-kuda Anda ke sungai, tapi Anda nggak bisa paksa kuda itu untuk minum. Nah, pikiran itu yang harus sejak sekarang kita perhatikan sebagai problem utama bangsa ini. Yaitu bahwa kendati kekuasaan berupaya untuk menggiring rakyat ke tepi sungai, tapi rakyat bilang, gue nggak mau minum, karena gue mau lu giring-giring gue gitu. Jadi saya kira itu pesan dari pembakaran gedung ini. Dan sekali lagi, heritage dari gedung itu tidak terletak pada usia bangunan itu, tapi pada usia penegakan keadilan. Dan heritage itu tidak ada di gedung, tapi ada di dalam watak dan hati nurani para penegak hukum. Terima kasih. Terima kasih, Bung Rocky Gerung. Pemirsa, tagline dari para advokat dari lebih 50 tahun yang lalu itu seperti yang diulang oleh Jaksa Agung tadi. Fiat Justitia Ruat Colum. Tegakkanlah keadilan walau untuk itu langit akan runtuh. Dan sekarang kejaksaan juga bikin begitu. Tapi nyatanya yang saya lihat selama 50 tahun jadi wartawan yang bergerak, hampir 50 tahun. Saya mulai 72 bergerak di bidang hukum.
Yang terjadi bukan semakin keadilan semakin tegak. Yang terjadi itu semakin rubuh. Bahkan era demi era keadaannya jauh lebih buruk. Jadi kalau kembali ke topik kita tadi, banyak spekulasi memang. Kenapa? Karena hampir tidak ada kepercayaan terhadap keadilan di negara kita. Dan inilah yang sekarang harus ditumbuhkan sebetulnya. Terutama dengan kasus korupsi yang kemudian penyelesaiannya pun penuh dengan korupsi. Itu penyakit udah bukan lagi stadium 2, tapi stadium 4. Jadi bagaimana kita harus mengoperasinya, itu yang harus kita lakukan kalau kita betul-betul mau menegakkan keadilan. Karena korupsi itu, kerugian terbesar dari korupsi di pemerintahan adalah hilangnya kepercayaan publik. Mike Quigley, politisi Amerika, kami diskusikan, Anda simpulkan. Kita ketemu LC yang akan datang.